Hey everyone, back again at Cisario Design and Science. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan berpangkat. Oke, bagi kalian yang baru belajar ataupun kalian yang sudah belajar akan tetapi mungkin di antara kalian masih merasa kurang paham ataupun kalian ingin lebih memperdalam lagi mengenai materi perpangkatan, silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian benar-benar paham mengenai materinya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi videonya. Kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Nih nomor 1, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Nih, kita akan menggunakan dua cara. Cara pertama, perhatikan ya. Cara pertama, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Nah, kalian dapat mengoperasikan secara langsung dari pangkatnya. Ya, jadi hasilnya itu secara langsung. Nih, 88 ini hasil dari 2 pangkat 3 ya. Kemudian dijumlah. Nah, ditambah 32. Nah, 32 ini hasil dari 2 pangkat 5 ya. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian tinggal jumlahkan. 8 tambah 32 sama dengan 40 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 40. Mudah ya? Oke. Ke cara kedua. Ini cara kedua. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 5. Nah, coba kalian perhatikan. Kita akan ambil pangkat paling terkecilnya terlebih dahulu. Simpan di sini. Ini diisi 2 pangkat 3. Paling kecil kan? Nah, di antara pangkat kedua ini. Kemudian kurung buka. Nah, kemudian coba perhatikan soalnya. Nah, soal ini dibagi nih. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Hasilnya simpan di sini. 1 ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu 1, kemudian ditambah di sini 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, simpan di sini hasilnya 2 pangkat 2. Nah, dari itu alangkah baiknya kalian paham terlebih dahulu mengenai sifat pembagian dan perkalian mengenai bilangan berpangkat ini ya, agar kalian lebih paham mengenai cara yang kedua ini. Oke, selanjutnya kurung tutup. Nah, operasikan 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kemudian kurung lagi 1 ditambah 4. 4 ini hasil dari 2 pangkat 2. Nah, ini. Kemudian dioperasikan lagi 8 simpan menjadi 5 nih. Karena 1 tambah 4 itu 5 ya. Ini menjadi kali ya. 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, samakan hasilnya. Nah, dan itu tergantung kalian. Gimana menurut kalian yang lebih mudah, lebih mana gitu. Nah, mau pakai cara kedua ataupun cara ke satu itu terserah kalian, tergantung pemahaman kalian. Oke, contoh selanjutnya biar kalian lebih mahir lagi. Nah, ini nih 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 5. Oke, cara pertama kalian dapat mengoperasikan secara langsung hasil dari pangkatnya ya. Cara pertama seperti biasa. Nah, 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 5 sama dengan 16. Hasil dari 4 pangkat 2 ya. Nah, dari sini. Kemudian ditambah 32. Hasil dari 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian jumlahkan 16 tambah 32. Oke nih. Hasilnya 48. Nah, mudah kan? Oke, cara kedua kita menggunakan kita faktorkan ya cara kedua itu sebenarnya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan bahwa di soal nomor 2 ini basisnya itu beda, yaitu 4 dan 2, yaitu ada 2 basis ya. Nah, akan tetapi 4 ini bisa disamakan menjadi 2. Jadi basisnya itu satu jenis, itu menjadi 2. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nih. 4 pangkat 2. Nah, menjadi 2. 2 pangkat 2-nya itu dipangkatkan 2. Karena 4 pangkat 2 itu hasilnya 2 pangkat 2 pangkat 2 lagi. Nah, ini dari sini ya. Kemudian ini tulis ulang lagi, ini ditulis ulang 2 pangkat 5. Kemudian perhatikan menjadi 2 pangkat 4 nih. Nah, karena kenapa? Kalau misalkan sistem pangkatnya seperti ini dikali ya ininya pangkatnya. Nah, ini dikali. Kemudian dijumlah 2 pangkat 5 ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah, seperti biasa, ambil pangkat terkecilnya, yaitu
di sini 2 pangkat 4 ya. Pangkat terkecilnya. Nah, 2 pangkat 4. Kemudian kurung buka nih. Nah, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 nih. Nih, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Simpan 1 di sini. Nah, kemudian ditambah. Nah, ditambah 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 1 karena kalau pembagian itu pangkatnya dikurang ya. Oke. Nah, ini 2 pangkat 1 atau bisa di 2 ya ditulisnya. Karena sama saja. Nih. Oke, kita operasikan. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Kemudian 1 itu 1 tambah 2 itu 3 ya. Nah, oke. Nah, ini menjadi kali ya. 16 kali 3 sama dengan 48. Nah, hasilnya sama kan? Nah, coba kalian mau pilih yang mana, itu terserah kalian, tergantung pemahaman kalian. Oke, yang penting kalian tahu cara-caranya. Oke, kita ke contoh selanjutnya biar kalian lebih mahir. Nah, yang ketiga ini 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 2. Nah, coba kalian perhatikan kalau misalkan difaktorkan itu basisnya itu harus sama ya. Oke, kita menggunakan satu cara saja. Nah, yaitu dengan mengoperasikan secara langsung hasil dari pangkatnya. Oke, kita langsung 16 ya. Kemudian ini dari 2 pangkat 4. Kemudian dijumlah ya, ditambah. Nah, 9 hasil dari ini ya. Maka ini hasilnya 25 ya. Karena 16 tambah 9 itu 25. Nah, ini hasilnya. Dan untuk nomor 3 ini menggunakan satu cara. Karena kalau misalkan kita menggunakan atau difaktorkan menggunakan cara kedua itu susah karena basisnya berbeda ya. Oke, ke contoh soal berikutnya biar kalian lebih paham lagi mengenai jenis-jenis soalnya. Nah, ini nomor 4 ini menarik sekali ya. 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Meskipun di sini basisnya berbeda yaitu 2 dan 3, akan tetapi di sini pangkatnya sama yaitu 2 ya. Nah, ini cara pertama mengoperasikan secara langsung hasil dari pangkatnya. 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, 4 dari 2 pangkat 2 ya, karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian ditambah 9 ya. Nah, karena 3 pangkat 2 itu 9. Nah, ini oke, kita jumlahkan. 4 ditambah 9, 13. Nah, ini hasilnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita akan menggunakan jumlah akar ya. Jumlah kuadrat maksudnya ya, jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat. Nah, cara kedua ini menggunakan jumlah kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, kemudian sama dengan X1 tambah X2. Nah, dikurung pangkat 2 dikurangi 2X1, 2X2 ya. 2 kali X1, 2 kali X2 maksudnya itu. Nah, kita langsung saja ke pemecahannya. Nah, untuk cara kedua ini. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, kalian tinggal masukkan saja ya. Nah, ini anggap, nah di sini anggap ini X1 ya. Kemudian ini anggap X2. Nah, ini buka kurung. Nah, anggap X1 ini 2 ditambah 3. Nah, kemudian dipangkatkan 2 nih di luarnya. Kemudian dikurangi 2. Nah, 2 ini dari rumus ya, 2 ini. Kemudian 2 ini. Nah, kemudian X1 yaitu 2. Nah, kali ya, titik itu kali 2 kali 3. Nah, 3 ini X2. Nah, seperti ini. Kemudian kita operasikan. Nah, 2 tambah 3 itu 5 ya. Nah, pangkatkan 2. Kemudian kurangi 12. Nah, 12 ini hasil dari 2 kali 2 kali 3. Yaitu jadi 12 dari sini nih. Nah, dari sini. Oke, selanjutnya. Nah, 5 pangkat 2 itu 25. Nah, 25. Kemudian dikurangi 12. Oke, kurangi 12. Hasilnya 13 ya. Sama kan? Nah, dan itu terserah kalian. Kalian mau coba cara nomor 2 yang lebih menantang,
Ya silahkan saja, anggap saja itu latihan. Ataupun kalian ingin lebih cepat menggunakan cara 1, ya itu terserah kalian. Oke, sampai sini paham ya mengenai penjumlahan bilangan berpangkat? Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan mengenai materi penjumlahan bilangan berpangkat. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.